Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Baik, kita semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi untuk materi perkuliahan kita di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan kedua. Yang kemarin kita sudah membahas terkait dengan transaksi dengan menggunakan mata uang asing. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait materi yang berbeda lagi, yaitu mengenai persekutuan atau bisa disebut juga dengan partnership. Mulai dari bagaimana sih pembentukan persekutuan atau partnership, kemudian ketika beroperasi itu bagaimana, nanti ada untuk membuat jurnalnya, kemudian bagaimana juga ketika ada perubahan kepentingan kepemilikan, teman-teman. Nah, topik-topik yang akan dibahas bisa teman-teman lihat di sini. Kita akan mulai membahas terkait dengan karakteristik dari persekutuan itu sendiri, kemudian nanti penilaian investasinya di awal itu seperti apa, nanti pencatatannya, diakuinya bagaimana ketika kita melakukan investasi di awal di persekutuan. Kemudian ketika nanti kita sudah beroperasi, bagaimana pembagian untuk laba dan ruginya, teman-teman. Kemudian ketika pada kondisi tertentu ini, ketika kita menjalankan sebuah bisnis yang kita joinan dengan rekan kita, bagaimana ketika kondisi tertentu itu perusahaan yang kita jalankan itu mengalami keberangkutan, teman-teman. Nah, bagaimana itu kita membaginya nanti. Kemudian bagaimana juga ketika pada saat beroperasi ada teman kita yang ingin join ke dalam perusahaan kita. Nah, kita mulai dari pembentukannya terlebih dahulu. Nah, kenapa sih orang-orang itu memilih partnership ini? Atau kita membangun sebuah bisnis atau perusahaan itu dengan 2 orang atau lebih. Nah, alasannya biasanya yang pertama itu adalah karena ketika kita membangun sebuah perusahaan ataupun bisnis secara bersama-sama yang terdiri dari 2 atau lebih, itu akan terasa lebih mudah dalam mengumpulkan dari segi modalnya, kemudian dalam perjanjian nanti dengan pihak eksternal. Nah, itu akan lebih mudah. Kemudian ketika kita mencari tambahan modal untuk operasi dalam bisnis atau perusahaan kita, itu akan lebih mudah. Makanya mereka lebih memilih bentuk bisnisnya itu dalam partnership. Nah, kemudian apa saja sih yang harus diperhatikan teman-teman ketika teman-teman itu mendirikan perusahaan persekutuan atau partnership? Nah, yang pertama yang harus teman-teman perhatikan itu adalah dari sudut pandang akuntansi. Itu ketika teman-teman mendirikan sebuah bisnis atau perusahaan yang join bersama teman-teman, yang pertama teman-teman perhatikan itu yaitu adalah ketika melakukan investasi awal itu harus jelas komponennya berapa persen untuk A, berapa persen untuk B. Kemudian jika A menginvestasikannya lebih besar dibandingkan yang B, itu apakah ketika nanti pembagian laba atau ketika mengalami kerugian itu ditanggungnya itu persenannya sama atau tidak sih? Nah, itu hal yang harus perlu teman-teman pikirkan juga ketika membangun sebuah bisnis dalam bentuk join. Kemudian selain itu dalam segi pencatatan akuntansinya, pertama ketika kita melakukan investasi di awal nih, berapa sih misalkan saya menginvestasikan 2 juta di awal. Nah, itu bagaimana pencatatannya? Nah, itu juga harus jelas teman-teman. Jadi harus benar-benar teman-teman perhatikan ketika melakukan pencatatan akuntansi. Dan yang terakhir yaitu ketika kita membangun sebuah bisnis ataupun perusahaan bersama-sama, itu juga perlu melakukan laporan keuangan juga teman-teman, supaya teman-teman bisa melihat juga kinerja dari bisnis yang teman-teman bangun. Nah, di dalam membangun sebuah perusahaan yang terdiri dari 2 atau lebih, kita juga ada kontrak atau partnership agreement. Nah, kenapa sih kita perlu melakukan kontrak perjanjian? Nah, karena kan kita mendirikan sebuah perusahaan itu tidak hanya
sendiri individu, tetapi kan joint. Makanya harus ada kontrak yang jelas di situ. Nah, apa saja sih yang perlu diperhatikan di dalam perjanjian itu? Nah, di dalam membangun sebuah perusahaan atau bisnis, kita kan harus memikirkan apa sih perusahaan yang kita bangun itu mau kita menghasilkan produk yang seperti apa, jenis produknya apa. Nah, apakah kita mau bergerak di bidang dagang, atau kita mau bergerak di bidang jasa, atau kita mau bergerak di bidang manufaktur. Nah, itu harus jelas dulu teman-teman ketika kita membangun sebuah perusahaan ataupun sebuah bisnis. Nah, kemudian hak dan tanggung jawab dari masing-masing yang mengelola di dalam perusahaan itu juga harus jelas. Dalam artian harus tahu job desk dari masing-masing, hak dari sekutu A, hak dari sekutu B, kewajiban kita di sana itu mau ngapain. Nah, itu harus jelas teman-teman. Jangan sampai ketika kita sudah berjalan terus kita tidak tahu hak dan kewajiban kita di dalam perusahaan itu bagaimana. Nah, kemudian investasi awal setiap sekutu. Nah, itu juga harus jelas. Harus dicatat juga, misalkan saya mau berinvestasi di awal apa saja, itu harus jelas, ada bukti dokumentasi pencatatannya juga. B, mau investasi berapa, itu juga harus jelas, karena apakah nanti akan berpengaruh ketika ada laba, apakah komponen pembagiannya laba sama atau tidak. Jadi yang perlu diperhatikan juga terkait dengan pembagian laba, atau ketika kita mengalami kerugian kita harus bagaimana, itu juga harus jelas. Kemudian ketika kita bisa melakukan penjualan, nah itu apakah ada komisi atau tidak. Nah, itu harus jelas semua teman-teman di sini. Nah, kita akan membahas mulai dari investasi awal di dalam persekutuan. Nah, jadi apapun atau semua yang kita investasikan di awal, baik itu dalam bentuk modal, aset, misal aset tetap atau aset lancar, itu semua akan diakui di dalam persekutuan. Jadi kalau misalkan saya menyumbang investasi di awal modal sebesar 20 juta, si B menyumbang aset tetap sebesar 100 juta. Nah, itu semua itu tetap diakui di dalam sebuah persekutuan dan menjadi aset si perusahaan tersebut, teman-teman. Nah, kemudian investasi awal di dalam persekutuan itu dicatatnya sebagai modal. Sebagai contoh, jika Seto dan Bayu masing-masing menginvestasikan kas sebesar $20.000 dalam persekutuan yang baru. Nah, bagaimana pencatatannya, teman-teman? Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa semua investasi di awal itu diakui sebagai modal. Teman-teman pasti sudah tahu dan semoga masih ingat ya, kalau modal itu bertambah maka dia dicatatnya di kredit, sehingga kasnya tadi masing-masing mereka menginvestasikan $20.000, sehingga jurnalnya adalah kas di debit $20.000, kemudian modalnya juga $20.000. Itu untuk yang Seto. Kemudian untuk yang Bayu itu sama juga, kas $20.000, kemudian modalnya juga $20.000. Ini sama ya seperti yang sudah kita pernah bahas mungkin di semester-semester sebelumnya. Kalau kas bertambah itu di debit, kemudian kalau modal bertambah di kredit. Nah, selain investasi dalam bentuk tunai atau dalam bentuk kas, ada juga investasi itu di dalam dalam bentuk non kas, teman-teman. Nah, contohnya misalkan kalau investasi dalam bentuk non kas itu aset tetap. Nah, aset tetap itu kan non kas ya, teman-teman. Nah, itu juga diakuinya juga dalam persekutuan, teman-teman. Nah, bagaimana untuk contoh kasus selanjutnya terkait dengan investasi non kas? Nah, mari kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Stay tune terus ya teman-teman mengikuti podcast saya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.